malam, sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Malam hari ini, kita akan mengambil satu topik tentang kesehatan yang berjudul yaitu apa itu kortisol dan pengaruh kortisol tinggi dalam tubuh kita bagaimana. Kira-kira begitu ya. Dan sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Jo Pohanfu, tapi saya sering memanggilnya dengan Pak Jo. Selamat malam Pak Jo. Malam Bu Ida ya, saya panggil Bu Ida Ya, saja. saya Bu Ida, tapi dipanggilnya Oki, nama kecilnya. Oke, oke. Ya. Ya. Nah, Pak Jo, gimana kabar hari ini? Baik, baik, baik. Saya ya mungkin ada kendala pas lagi kemarin sempat matanya terbentur pintu, jadinya agak lebam dikit yang sebelah kanan sini nih. Oh, oke. Iya, iya. Berarti Ya, sekarang udah baikan ya, Pak? ya, udah agak mendingan. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara tentang kortisol, ya. Tetapi sebelum itu, Bapak Ibu semuanya, yuk kita follow Instagram dari Indonesia Belajar di Indonesia_belajar.id. Juga di fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Juga jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook saya, Hidayanti Sudiro. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bincang-bincang dulu nih mengenai kegiatan Pak Jo ya sebelum kita masuk ke materi ya. Pak Jo sebetulnya kegiatan sehari-harinya apa Pak? Saya sebenarnya dari sebelum pandemi ini saya sebenarnya fitness trainer. Jadi Fitness trainer. Oke. fitness trainer, tapi saya lakukan mulai sejak tahun 2015 itu saya lakukan dengan cara online ya, karena saya melihat bahwa perkembangan yang kedepannya untuk di Indonesia itu lebih tren menuju ke arah Indonesia mandiri kayak seperti itu ya, kayak kita harus serba udah serba namanya online ya. Sejak saya melihat ada tren Gojek, ada tren aplikasi-aplikasi yang sudah mulai sekarang udah mulai booming ya. Dan ditambah lagi Oh, jadi Bapak ya, sudah sejak 2015? 2015 saya luncurkan website, saya 2016 saya meluncurkan aplikasi Android, 2017 saya luncurkan aplikasi yang di iOS. Oke, berarti sudah tidak kaget dengan keadaan sekarang ini ya Pak ya. Yang mana kalau dulunya offline aja kan wah perlu penyesuaian, tapi Bapak sudah masuk ke Iya, sana. Iya, ya karena bagus sekali. saya terpikir bahwa untuk awalnya terpikir untuk join di salah satu mega gym di Indonesia sebagai fitness trainer di sana, tapi saya berpikir kalau saya join di sana sebagai fitness trainer di bawah naungan mereka, saya merasa bahwa ruang lingkup saya terbatas. Jadi hanya untuk member-member di mega gym tersebut. Sedangkan saya ingin yang lebih luas lagi. Dan memang setiap mega gym itu ada kebijakan nggak bisa melatih orang atau member klien di luar jam kerja maupun di luar tempat gymnya tersebut. Oh, oke. Jadi Jadi harus pikir stick pada satu perusahaan itu gitu kira-kira ya Pak ya. iya, ya saya terpikir seperti itu. Jadi saya mikir, oke, bagaimana kalau saya melakukan usaha fitness ini, tetapi dalam bentuk dunia maya. Jadi lebih kepada mencakup lebih besar lagi seluruh Indonesia, mungkin juga Malaysia juga ikut karena bahasa saya menggunakan dengan menerapkan dengan bahasa Indonesia. Hmm. Jadi sejak tahun 2017 tepatnya Bapak juga artinya bisa mempunyai anggota-anggota di luar dari Jakarta ya, seperti luar pulau yang lain yang mungkin agak agak terpencil, mereka mungkin tidak punya di kotanya fitness center, sudah bisa ikut Bapak ya berarti ya. Benar. Sekarang saya waktu itu member ada yang dari Makassar, ada yang dari sampai bahkan ada pernah sempat orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Wah, menarik sekali Pak. Ya, Nah, itu yang selain paling dari
paling Selain jauh. dari fitness trainer, apakah ada lagi kegiatan lainnya? Jadi selain saya sebagai fitness trainer, kan saya juga sebagai seorang praktisi kesehatan. Praktisi kesehatan berarti mempraktekkan kesehatan secara holistik. Saya lebih mengutamakan kegiatan holistik, jadi dengan makanan-makanan alami. Sebisa Hmm. mayoritasnya itu dari makanan alami. Karena tidak semua orang bisa membeli suplemen ataupun makanan di luar kebutuhan sehari-hari. Jadi saya berusaha, oke, kalau bagaimana kalau bisa nggak kita sehat dengan makan makanan sehari-hari yang kita makan gitu. Dan selain itu saya juga memberikan konten-konten secara edukasi melalui channel YouTube Binaraganet dan melalui konten IG di IG saya seputar fitness, seputar nutrisi, seputar kalau di channel Binaraganet ada review ulasan produk-produk suplemen, produk-produk suplemen fitness ya terutama, dan suplemen kesehatan, kemudian review alat-alat olahraga Oh, yang alat-alat olahraga juga ya. Baik, uh, nanti Bapak berikan ke saya, nanti kita bisa akan share sosial media Bapak sehingga teman-teman sahabat belajar di sini bisa juga mengikutinya. Ya, iya. nanti Bapak Ibu segala informasi mengenai Pak Jo kita akan bagikan di grup Indonesia Belajar Hidayanti Sudiro. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi di sana. Nah, kita akan langsung masuk ke materi dulu nih ya, pastinya akan berhubungan dengan kegiatan Bapak tentang kortisol. Apa sih sebetulnya kortisol itu? Yang saya tahu kortisol itu secara umum pokoknya nggak baik aja gitu untuk tubuh. Nah, gimana Pak? Jadi gini, saya sejak sebelum pandemi ini saya lebih berorientasi mengenai nutrisi. Saya kan karena saya mengikuti mengambil sertifikasi sport nutrisi ya, jadi sport nutritionist. Jadi awalnya dari bekal yang saya dapat dari saya terima dari sertifikat ini dan juga mengambil ujiannya itu, mereka lebih kepada berorientasi kepada pola makan secara umum, bagaimana menghitung kalori dan segala sebagai macam ya. Tetapi sejak pandemi ini saya lebih mendalami, mulai pandemi tahun lalu awal 2020 saya mulai mendalami masalah hormon sebenarnya ya. Jadi hormon yang di dalam tubuh apa saja sih yang terlibat, karena ternyata saya menemukan fakta yang mengejutkan tuh bahwa tubuh kita bukan dijalankan oleh kalori yang kita makan ternyata. Jadi tubuh kita tidak ada sel yang bisa membaca kalori. Jadi yang tubuh kita tuh yang menjalankan tubuh kita tuh adalah hormon. Jadi kalau ibarat kata dalam suatu perusahaan, hormon itu supervisor atau penyelia, atau kalau kasarnya di luar itu kalau di lapangan itu mandor ya. Jadi enzim, kemudian sel darah merah, sel darah putih, apalagi itu dan nutrisi-nutrisi lainnya itu semua adalah bahan yang akan dibangun atau dibentuk dan kuli-kulinya gitu. Jadi mereka hanya mengikuti perintah dari mandornya. Jadi setiap mandor punya job description-nya beda-beda. Nah dari situ saya belajar ternyata eh, salah satu hormon yang berpengaruh di dalam tubuh itu adalah kortisol, ya kan? Jadi kortisol itu ternyata hormon stres dan Hormon stres. hormon stres. Banyak orang menganggap bahwa stres itu buruk dan dianggap bahwa kortisol karena buruk berarti kortisol itu buruk. Padahal sebenarnya kortisol itu semacam di tubuh kita tuh jam waker alami. Jadi pada saat dia Jadi mengikuti alarm gitu ya, ya dia jam alarm buat tubuh kita. matahari, jadi ritmenya diurnal, jadi dia mengikuti kalau pada saat matahari terbit kortisolnya naik, membuat kita bangun supaya jangan tidur lagi. Kemudian pada saat setelah jam 6 malam lewat, kortisolnya mulai turun. Jadi dari pagi jam 9 paling tinggi atau kemudian dia turun secara bertahap sampai jam 6 sore itu udah mau turun rendah. Kemudian malam itu diganti dengan
lawan dari kortisol tadi atau adalah melatonin. Jadi hormon tidur yang membuat Oh, kita drowsy, membuat kita ngantuk ya. Jadi melatonin kita naik, kortisolnya turun. Jadi supaya kita bisa tidur. Nah, itulah salah satu tugas utama dari kortisol tadi. Nah, tugas kedua dari kortisol itu juga sebagai pada saat kita menghadapi bahaya, kortisol itu memberikan respon supaya kita tuh siap siaga melawan atau menghadapi bahaya tersebut. Misalnya kita jatuh dari sepeda atau kita tiba-tiba diserang, kita kan akan ada gerakan refleks atau kita akan apa namanya siaga gitu untuk terkejut, terkejut gitu ya. jadi supaya kita siaga, kortisol itu langsung dilonjak naik dan semua aktivitas di dalam tubuh kita itu di stop. Artinya di stop itu artinya dialihkan untuk menghadapi bahaya tersebut. Supaya kalau nggak kita akan mati, mati sia-sia, bisa diterkam harimau atau tiba-tiba kita jatuh ke jurang. Nah itu kortisol kita justru yang membuat kita awas gitu loh. Oke. Jadi kalau gitu kortisol itu tetap ada manfaatnya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua tadi yang saya perhatikan ketika Bapak katakan di pagi hari kortisol kita tuh akan naik gitu ya Pak ya. Benar, Jadi itu otomatis dalam tubuh kita. Jadi benar, sebetulnya, eh, benar ya Pak? iya, Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita itu memang ada namanya kortisol dan yang baik ya yang seimbang tadi yang di kala pagi naik kemudian sorenya turun gitu ya. Dan kalau iya, yang mulai jelek itu adalah ketika kortisol itu terus naik gitu kira-kira ya Pak. benar. Jadi kortisol kita itu diproduksi oleh kelenjar adrenal kita. Kelenjar adrenal kita tuh ada di atas ginjal kita. Jadi ginjal kita ada dua. Bayangkan ginjal kita dua. Kortisol itu ada nempel di atas ginjal berbentuk segitiga, mirip kayak lemak gitu. Tapi padahal sebenarnya itu bukan lemak. Jadi warna putih. Dan di kedua ginjal, jadi ginjal ada dua, kelenjar adrenal pun juga ada dua. Tetapi yang mengatur kortisol ini dilepas itu adalah kelenjar di otak kita, hipotalamus dan pituitari. Jadi semua tetap pengawasan dari otak kita sebenarnya. Jadi pada saat kita mau tubuh lagi butuh kortisol, dilepas. Nah, dalam bentuk tadi diurnal litim ataupun kita ada makan nutrisi tertentu ya. Itulah maka kortisol itu perlu, tetapi bukan berarti kita membiarkannya itu menjadi namanya liar ya, Berlebihan. tinggi. Ya. Hmm. Baik, baik. Nah, Pak, mengapa kortisol kalau yang tinggi itu buruk buat tubuh? Apa saja sih yang apa saja pengaruhnya buat organ tubuh kita ketika kortisol kita tuh tinggi terus gitu? Ya, jadi ya sesuai dengan namanya kortisol itu kan berarti kan hormon stres ya. Jadi hormon stres itu penyebab utamanya tentu satu itu adalah stres. Kita mengalami stres, kortisol kita akan tinggi. Jadi kalau kita mengalami stres terus-menerus, sering kali terjadi, apalagi di masa pandemi ini, kita sering dengar berita buruk, kita stres. Nggak bisa keluar rumah, kita stres. Ya, jadi kita nggak bisa jalan-jalan, kita stres. Nah, itu yang jadinya menyebabkan kortisol kita yang tadinya normal menjadi diproduksi terus-menerus, jadi berakumulasi. Nah, akumulasi kortisol ini disebut dengan kortisol kronis, ya, kronik, kortisol kronik. Nah, jadi ada namanya kortisol akut itu naiknya tiba-tiba, kemudian kortisol kronik itu naiknya pelan-pelan, pelan-pelan, udah sampai ke tingkat tinggi nggak bisa turun. Hmm, ya, iya, iya. Berarti tadi seperti kegiatan misalnya kita takut atau kita misalnya dikejar anjing ya atau kita harus Benar, jatuh itu kortisol akut gitu istilahnya.
gitu ya, Benar, Pak ya. tiba-tiba karena terjadinya tiba-tiba. Jadi awal pertama kali semua kortisol melalui kita akan mengalami namanya kortisol akut. Tapi kalau itu di kita ulangin terus kayak semacam kaset tape yang diulang-ulang terus, ya berarti lama-lama menjadi kronik atau karena tidak ada solusi untuk penanganan dari diri kita untuk menurunkannya gitu. Nah, kira-kira kalau sebagai seseorang yang kortisolnya tinggi, ciri-cirinya tuh apa sih, Pak? Nah, kalau kortisol tinggi itu ciri-cirinya itu paling umum itu malam susah tidur. Kan seperti tadi saya bilang, kalau kortisol yang normal pagi tinggi, malamnya harusnya rendah. Tetapi karena nggak bisa Ya. rendah, nggak bisa turun, akhirnya melatonin, hormon tidurnya nggak bisa diproduksi. Jadi dia melatonin itu bergantung pada penurunan kortisol. Kalau kortisolnya sudah turun, dia baru bisa produksi naik. Nah, karena Oh, oke. tidak bisa tidur, tidak bisa lelap, nggak bisa drowsy, nggak bisa namanya teler atau gimana, nggak bisa ngantuk, makanya malam jadi susah tidur. Itu disebut dengan insomnia onset. Nah, susah tidur, Hmm. udah bolak-balik di ranjang selama 20 menit, atau tetap aja otak kita terus jalan terus ya. Ada satu lagi yang namanya insomnia intermittent. Insomnia intermittent itu sama seperti onset, bedanya setelah kita tidur, kita terbangun, misalnya kita ingin ke WC, atau ada mimpi buruk atau gimana, kita kebangun atau susah napas, bisa aja juga, terus kita nggak bisa tidur lagi. Itu namanya Hmm. insomnia intermittent. Gitu. Ya, ya. Jadi Itu ciri gejala, terbesarnya gejala adalah yang paling nomor susah satu. tidur. Iya, gejala nomor satu. Nah, gejala yang nomor dua adalah yang sekarang orang suka namanya hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, jadi kalau tekanan darah tinggi, orang taunya tuh, wah karena makan daging, karena makan makan telur atau makan yang lemak-lemak. Padahal sebenarnya satu-satunya hormon di tubuh kita yang mengendalikan tekanan darah kita adalah kortisol. Oh, gitu. Oke. Ya, Jadi ya, kalau ya. tekanan darahnya nggak bisa turun, artinya sudah stres kronik. Sudah terjadi namanya kortisol kronik. Gitu. Jadi Tapi apakah kalau seseorang kortisolnya tinggi, dijamin atau pasti tekanan darahnya naik, Pak? iya, jadi misalnya gini, kita kortisol kita lagi akut nih tinggi, misalnya kita habis ngos-ngosan habis latihan, kita ukur tekanan darah pasti tinggi. Makanya kenapa pas Hmm. kita donor darah, kalau kok tekanan darahnya tinggi, pasti ditanya, tadi habis lari ya? Nah, jadi suruh tenang dulu, detak jantungnya suruh normal balik, coba diukur lagi tekanan darahnya. Ya, Baru ya, bisa, ya. kalau normal baru bisa donor darah. Saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi sebetulnya nggak stres, tapi lagi ada sesuatu yang mungkin kita buru-buru, kita jadinya langsung ya, Iya, kemudian itu tekanan darah kortisol kita tinggi. Gitu ya. akut ya, jadi cuma sementara naik, nanti turun lagi. Itu. Jadi kalau misalnya tensinya kita tinggi terus, nggak bisa turun-turun dan harus diatasi dengan obat. Bukan salah dengan obat ya, tapi obat itu karena bersifat urgensi, mencegah kita supaya jangan sampai terjadi hal yang parah, hanya sementara waktu. Dan selagi kita menggunakan obat itu, menggunakan medikasi, kita harus atasi dulu kortisol kortisol kita supaya tekanan darahnya itu balik normal. Baik. Tuh. Pak, saya pernah melihat tulisan Bapak di sini dikatakan ya, ada 3 jenis stres Ya, negatif dan 1 jenis stres positif. positif. Ya. Iya. Sebetulnya yang disebut dengan stres negatif dan stres positif itu seperti apa, Pak? Jadi saya pernah mendengar penjelasan dari Bli Adirai. Dia mengatakan stres kita itu dibagi ke 4 kategori, yang 3 negatif dan 1 positif. Negatif itu pertama adalah stres dari chemical atau kimiawi.
Jadi stres dari chemical itu berarti apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi misalnya di dalam makanan mengandung pestisida atau zat pengawet atau zat aditif lain, ya itu menyebabkan tubuh kita stres. Kalau terlalu sering, ya seperti tadi saya bilang, menjadi stres kronik. Jadi kalau misalnya kita juga bisa dari gluten yang terlalu tinggi, yang tubuh kita nggak bisa mencernanya, atau gula yang terlalu tinggi, tubuh kita nggak bisa mencerna. Jadi kondisi makanan yang modern saat ini seperti karbohidrat olahan, tepung-tepungan, kemudian yang serba manis, serba bergula, itu yang menyebabkan tubuh kita tuh stres. Ya, apalagi kalau itu dilakukan sering. Kalau sesekali sih, saya juga sesekali makan, ya, makan spaghetti itu juga hanya sesekali, bukan dilakukan hari ini spaghetti, besok roti, lusa. Nah itu jadinya kita sering memberikan stres kepada tubuh kita sebenarnya gitu, secara chemical ya. Itu di luar, apalagi kalau ditambah lagi pestisida, ditambah lagi zat-zat yang lainnya yang mengikut dengan dalam makanan tersebut. Misalnya yang kayak trans fat, lemak trans fat yang sering orang bilang lemak trans buatan kayak margarin, ya, terus minyak jagung, minyak kedelai, minyak sunflower gitu, itu yang kurang baik untuk tubuh sebenarnya. Nah, terus yang nomor dua tuh stres mechanical, secara mechanical. Jadi stres mechanical itu lebih cenderung orang yang mengalami trauma, trauma injury biasanya ya, harus stay di rumah, trauma akibat karena kecelakaan, kan harus stay di rumah karena nggak bisa gerak kemana-mana. Sehingga tulang kita, karena kita jarang bergerak, menjadi stres, kaku. Ya. Orang yang mager, jarang gerak, nah, itu juga stres. Makanya kenapa eh, kalau itu sering dilakukan, kita jadinya kok lutut kita jadi sakit ya. Nah, karena akibat stres tadi. Jadi karena jarang gerak. Kalau naik tangga sekarang kok jadinya nggak kuat. Nah, itu karena kita jarang bergerak. Itu stres secara mechanical. Ada trauma yang terjadi akibat kita jarang bergerak. Ibarat kata kalau mau mau saya berikan ilustrasi kayak mobil kalau jarang dipakai, sekali kita pakai pasti ada masalah. Iya. Motor juga sama, kita jarang pakai, tiba-tiba kalau kita pakai, loh kok motornya kayak gini, gitu. Nah, terus stres nomor tiga yang negatif itu adalah stres emosional yang seperti sering kita tahu bahwa stres itu berhubungan dengan emosional. Jadi misalnya kehilangan saudara karena apalagi pandemi ini, atau kehilangan orang tua, ada kehilangan yang seseorang yang kita kasihi, itu stresnya bisa sampai menghantam kelenjar adrenal kita bisa sampai 1000 kali lipat dibandingin stres yang lainnya. Itu Oh, jadi kehilangan stres uang. stres emosional paling berakibat buruk kira-kira gitu ya. Ya, jadi bisa dari ringan, misalnya stres emosional bisa dari ringan, misalnya kita dimarahin Marah. atasan, itu stres emosional. Kita sedih karena ada kehilangan HP misalnya, atau kehilangan uang, ditipu orang, itu stres secara emosional. Dari yang paling berat itu kalau kita sampai kehilangan istri, kehilangan anak, anak kehilangan ayah atau ibu, ya Hmm. itu yang paling 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 tinggi ya dalam secara emosional tadi. Atau juga ada yang diputus pacar, perceraian, itu stres emosional sebenarnya. Itu kalau dibiarkan, itu bakal bisa kena autoimun. Oke. Ya, jadi apalagi itu hantamnya cepat. Kalau misalnya yang paling cepat yang kehilangan seseorang yang meninggal, ya itu paling cepat untuk mencapai kondisi autoimun. Nah, Jadi autoimun juga diakibatkan dari stres ya. Saya pikir autoimun itu bawaan seseorang gitu dari lahir. jadi jadi itu ada hubungan dengan tadi yang saya mau ceritakan bahwa gejala satu adalah kita susah tidur,
Gejala kedua itu adalah hipertensi, dan gejala ketiga adalah gangguan pencernaan. Jadi gangguan pencernaan, asam lambung kita Tinggi ya. berkurang asamnya gara-gara kita stres, sering asam lambung naik, ya kan? Atau kita sakit ma, atau kita sering dada sesak gara-gara kita habis makan atau apa, itu karena kondisi stres tadi, sehingga asam lambungnya berkurang asamnya, lalu terjadi gangguan pencernaan ini mengarah kepada autoimun tadi. Jadi kronologisnya sebenarnya dari awal kita nggak bisa nggak bisa mencerna makanan dari awal, kemudian sampai terjadinya kebocoran protein diserang oleh sel darah putih secara terus-menerus, akhirnya terjadilah namanya autoimun. Itu. Nah, yang terakhir, stres positif itu bagaimana? Stres positif itu stres secara fisikal atau secara fisik. Jadi misalnya kita olahraga, itu stres secara fisik. Kita melakukan latihan, melakukan kardio, melakukan latihan di rumah ya. Kan kita kortisol pasti bakal naik. Nah, kortisol bakal naik. Tapi setelah latihan selesai, kortisolnya turun. Nah, itu namanya kortisol akut. Nah, tapi kalau latihannya kelamaan, tetap akan mengarah kepada kortisol kronik tadi. Oke, jadi stres positif tadi sehubungan dengan latihan pada saat olahraga ya. Itu yang paling umum ya Pak ya. Kenapa? Itu yang paling umum yang kita bisa sebut dengan stres yang paling positif sebenarnya dari diantara semua stres. Karena kita melatih tubuh kita supaya tetap sehat, tubuh kita lebih sehat, jantung kita dilatih dari kardio, latihan kardio, atau otot kita dilatih supaya tubuh kita ada aktivitas sebenarnya ya. Nah Pak, kalau solusi ya yang bisa Bapak ceritakan kepada kita, solusi jika kita kortisolnya saat ini memang tinggi gitu. Kira-kira apa saja solusi yang bisa ditawarkan Pak? Jadi solusi yang paling utama itu adalah sesuai dari budaya yang kita belajar, dari kita yang sering kita tahu ya, dari ada agama atau budaya yang, terutama agama saya ya, ada mengajarkan di hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, mungkin Bu Oki udah tahu, pernah dengar ya, dari Amsal 17. Jadi dari ada di tubuh kita ada 3 hormon dominator yang merusak kalau dibiarkan merajalela. Jadi pertama itu tadi kortisol, yang kedua adalah insulin. Jadi insulin akan mengarah kepada resistensi insulin. Kemudian yang ketiga adalah estrogen. Nah, 3 hormon ini semacam kalau dibiarkan merajalela akan menjadi kayak jadi ibarat kata kayak raja jahat gitu dalam film-film kalau kita sering lihat. Kemudian ada warrior, ada pembela yang sebagai tokoh utamanya. Nah, tokoh utamanya itu adalah 4 hormon gembira kita. Jadi 4 hormon gembira kita tuh satu hormon dopamin, hormon serotonin, oksitosin, dan terakhir saya agak lupa satu lagi, dopamin, serotonin, oksitosin, dan ya nanti saya jelaskan. Iya. Apa Pak? Gimana? HGH. Bukan HGH, bukan HGH. Baik. Nah, hormon-hormon inilah yang terbentuk ketika kita gembira, gitu ya Pak ya kira-kira ya. Benar. Jadi paling utama dari semua
hormon ini sebenarnya yang paling utama tuh adalah eh, kita harus putuskan siklusnya. Karena siklus yang paling utama itu ada di tidur sebenarnya. Tidur ya. Iya. Jadi kalau Nah, Pak, nah, saya jadi ingat ya dengan seseorang yang setiap hari sebetulnya dia tuh cukup semangat ya. Kalau dibilang orangnya stres ya dia merasa juga tidak stres, semangat, cukup banyak senyum. Oke-oke aja tuh Pak kalau dari pagi sampai dengan malam. Tapi malamnya bisa susah tidur gitu. Tapi iya dia bukan orang yang misalnya, aduh saya kok gini, saya kok gitu gitu ya. Enggak, dia orangnya cukup optimis gitu. Kenapa ya Pak bisa terjadi begitu? Nah, berarti kan sebenarnya ada faktor lain di luar stres tadi. Jadi kortisol itu sebenarnya salah satu faktor orang jadi susah tidur. Nah, kalau misalnya ada dari Profesor Matthew Walker, Dr. Matthew Walker, dia tuh seorang profesor dulunya kerja di Universitas Harvard, kemudian pindah kepada UCLA, Universitas California Berkeley ya. Dia profesor neuroscience dan psikologi. Dia menulis buku Why We Sleep. Jadi mengapa kita perlu tidur. Jadi tidur yang cukup itu seperti apa? Jadi dia mengatakan bahwa tidur yang cukup itu di zaman modern saat ini orang tidurnya semakin kurang. Jadi tidur semakin kurang, jarang olahraga, makanya sering ya. Nah, jadi eh, orang yang tidurnya kurang itu dia dari mana dia menekatakan bahwa rata-rata jam tidur orang saat ini sekitar 6,7 jam per hari. Di mana zaman dahulu sebelum tahun 1950 itu orang tidur di atas 7,5 jam sampai 8 jam per hari rata-rata. Nah, jam tidur yang kurang inilah yang menyebabkan kortisol naik. Nah, jadi dia memberikan 5 tips gimana supaya bisa tidurnya kembali baik, banyak ya. Yang utama nomor 1 sebenarnya adalah gadget. Jadi banyak sekali orang-orang malam masih pegang gadget, sedangkan jadi yang menyebabkan kita melatonin dihambat selain kortisol tadi itu adalah blue light atau namanya sinar biru. Ya, sinar biru sekarang HP udah ada namanya blue light filter ya. Itu biasanya kalau kita bisa setting jam 6 jam 7 malam udah kita setting dia langsung otomatis Jadinya orangnya kita kurangin ya. lebih krem gitu ya. Nah, itu blue light filter ini bukan cuma di gadget sebenarnya. Ada di lampu putih ya. Nah, makanya kenapa lampu kafe kita, kalau lampu kafe kenapa lampunya kuning-kuning, remang-remang kita bisa rileks. Coba kalau kafenya lampunya putih, pasti nggak akan laku. Nah, kalau lampunya supermarket itu lampunya putih, karena putih memberikan semangat. Nggak mungkin dia kasih lampu kuning. Kuning itu adem ya Pak ya? Hah? Kuning itu adem gitu rasanya ya Pak? Adem, bikin kita kayaknya, aduh, relax banget, ingin kayak ngaso, nggak mager lah intinya, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya lampu juga berpengaruh. Jadi tidur yang baik itu adalah si Profesor Matthew Walker memberikan pertama itu adalah kalau bisa 2 jam 3 jam sebelum tidur tuh lepas gadget. Atau kalau gadgetnya masih mau pingin berarti harus pasang blue light filter tadi. Kemudian kalau bisa lampunya juga diredupkan, lampu malam ya. Jangan di kamar tidur sebelum mau tidur ya. Jadi kamar tidur atau ranjang, jangan diranjang, itu hanya untuk tidur. Jadi jangan sambil main gadget sambil diranjang gitu. Nanti akan jadi susah tidur. Nah, kemudian nomor 2 dia bilang katanya sebisa mungkin hindari kafein dan alkohol ya. Jadi kafein itu kalau masih tetap mau pingin minum sebelum jam 2 siang. Wow, sebelum Ya, jam 2 siang. Padahal jam jam 2. 2 siang tuh kadang-kadang masih enak minum kopi tuh Pak.
Karena memang ada ininya, ada logikanya. Jadi dia kafein di dalam kopi dan teh itu ada paruh waktu namanya. Paruh waktunya itu 5 jam. Nah, kalau orang yang nggak begitu sensitif, mungkin 5 jam masih bisa ya. Jadi jam 5 sore, paling batas akhirnya jam 5 sore, dia masih bisa tidur. Tapi yang jarang minum, atau mungkin dia badannya sensitif terhadap kafein, itu harus butuh bukan 5 jam, tapi 10 jam. Karena kan paruh waktu 5 jam, arti paruh waktu tuh kafeinnya tadi 300 mg menjadi 150 mg. Nah, nanti kalau 5 jamnya lagi berarti jadi 0. Jadi dia harus sampai 10 jam. Gitu. Ya. Nah, jadi tips 1 itu, tips 2 itu, tips 3, dia bilang hindari kita duduk di tempat tidur selama mau tidur ya. Jadi sebelum tidur 1 jam, 2 jam sebelum tidur, jangan di tempat tidur. Dia bilang kalau bisa di tempat yang lain. Nah, kemudian dia bilang kalau bisa jam tidur tuh diusahakan sama. Jangan termasuk Sabtu Minggu. Jadi jangan kita gara-gara karena kerja Senin sampai Jumat tidurnya lebih awal. Nanti kalau Sabtu Minggu karena weekend kita tidurnya agak malaman karena mau nonton film drama misalnya. Nah, Gitu ya. jadi kalau bisa jamnya sama. Mau weekend, mau hari biasa, jam tidur tetap sama. Gitu. Dan kamar kalau bisa, yang nomor 4 itu, kamar kalau bisa segelap mungkin. Pada saat tidur segelap mungkin. Nah, trik yang saya tambahkan di luar trik kelima, si Profesor Matthew Walker bilang katanya, bikin kamar dingin. Karena kalau nggak dingin, karena otak kita sama tubuh kita tuh kalau pada saat itu tuh turun beberapa derajat, 1 derajat Celcius ya, 1-2 derajat Celcius. Jadi harus didinginkan. Jadi supaya badan kita lebih dingin, lebih suhunya bisa turun, supaya kita bisa rileks, itu suhu kalau bisa di 20 derajat Celcius, 21 derajat Celcius. Ya. Ada trik tambahan lain dari saya, kalau mau tidur malam lebih enak dan lebih panjang, selalu mandi air panas, air hangat. Mandi malamnya ya. Air hangat ya. Mandi malamnya air hangat itu akan membantu tidur. Jadi mandi hangat, orang bilang katanya mencegah rematik, itu keliru sebenarnya. Jadi mandi air hangat itu hanya untuk supaya kita membantu kita tidur lebih nyenyak. Relaksasi ya. Karena rematik itu sebenarnya sekarang udah tergolong autoimun loh. Oh, oke. Nah, rematik tergolong artritis itu tergolong autoimun. Nah, Pak, kalau tadi Bapak ada sebut sebentar ya soal teh ya. Kalau kopi oke lah, kita kebanyakan tahu. Oh, kalau kopi itu memang membuat semangat dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya teh atau bahkan teh hijau, katanya yang teh hijau itu tidak terlalu pekat gitu ya. Apakah teh hijau juga menyebabkan susah tidur jika diminum ketika jam 8 gitu? Oke, teh itu ada kadar kafeinnya beda-beda. Jadi yang kadar kafein tertinggi ada di black tea, teh hitam. Lalu ada kemudian baru diikuti dengan oolong. Ada matcha tea juga, sebenarnya kafeinnya juga cukup tinggi loh, matcha tea. Banyak orang itu dianggap teh hijau, padahal itu kafeinnya tinggi. Nah, yang paling rendah kafeinnya itu adalah teh hijau dan teh white tea. White tea itu teh putih. Nah, kemudian kalau bisa sebisa mungkin jangan pakai celup. Celup? Iya, jangan pakai celup. Saya sama istri saya biasanya beli teh masih dalam bentuk daun kering. Jadi ambil pakai sendok, kemudian diseduh, kemudian nanti tehnya kan tenggelam, daun tehnya tenggelam. Ya, mau disaring juga boleh, terserah. Itu lebih alami gitu ya. Ya, benar. Ya. Ya. Nah, terima kasih Pak Jo. Apakah ada satu slide atau apa yang Pak Jo bisa tampilkan? Saya mau berikan slide
tolong bisa dikeluarkan slide-nya. Nah, ini adalah kortisol yang saya katakan itu dari pagi jam jam 3 udah mulai naik sebenarnya, jam 6 udah naik, jam jam 8, jam 7, jam 8 itu paling tertinggi, udah bisa dilihat ya. Jadi kalau average yang normal itu di garis yang hijau, kalau terlalu tinggi menjadi yang garis merah tadi ini. Nah, ini yang masih normal sebenarnya karena dia turun di jam 6 malam ya, 6 sore. Nah, ini mengapa kortisol itu sebenarnya itu jam wakernya tubuh kita sebenarnya. Oke, slide berikutnya. Berikutnya, Bu Enda. Slide berikutnya. Nah, ini dilihat ada curve yang tidak normal dan curve yang normal. Jadi kalau curve yang tidak normal, paginya langsung lebih awal. Ya, biasanya kalau lebih awal itu malamnya kita makan makanan yang mengandung karbohidrat sebenarnya. Makanya kenapa ada yang bilang jam 6 malam jangan makan makanan berkarbohidrat. Nah, itu ada alasannya sebenarnya. Jadi alasannya berhubungan dengan hormon sebenarnya. Boleh makan makanan yang protein, boleh makan makanan lemak, tapi karbohidrat kurangin. Yang rendah, sayur masih bisa. Oke, next. Nah, ini yang lebih parah lagi nih tadi, coba nih. Ini lebih parah. Jadi biasanya yang merah ini sebenarnya bukan parah, tapi tergantung dia punya kondisi ya. Ada yang Bu Oki tahu pekerja malam, shift malam. Nah, pekerja malam ini berarti yang garis yang merah ini sebenarnya. Jadi dia malam harus ada itu karena apa ya, gaya hidup yang tidak bagus sehingga menyebabkan seperti ini ya Pak ya. Iya, dan karena terbentur dengan pekerjaan, jadi mau nggak mau dia harus memodifikasi seperti ini sebenarnya. Jadi dibalik, jadi kayak kehidupan kelelawar sebenarnya. Jadi pagi malamnya harus aktif, paginya dia harus tidur sebenarnya. Iya. Oke. Nah, seperti ini jika terus ya berlanjut bahkan mungkin bertahun-tahun gitu ya, kira-kira akan mempengaruhi organ-organ tertentu di tubuh kita gitu Pak? Pasti. Jadi hormon kita nggak bisa ditipu, nggak bisa disuap, nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa dibohongin dengan kalori, dengan kopi atau teh. Jadi pada dasarnya kita manusia hidupnya bergantung dengan siklus matahari sebenarnya. Jadi kalau mataharinya nggak ada, manusia bakal binasa sebenarnya. Iya, iya. Nah, kalau yang seperti ini organ-organ apa biasanya yang paling terpengaruh nih Pak? Yang pertama pasti yang adrenalnya dulu, kemudian testosteron. Bagi pria tuh testosteron. Kalau wanita siklus haidnya akan berantakan. Jadi bisa siklusnya berantakan dalam arti dia bisa lebih singkat, atau pada saat haid itu bisa jauh lebih lama, atau bisa juga terjadi namanya kram yang hebat. Kemudian habis itu kalau lebih lama lagi kena Alzheimer, demensia, kena ke otak. Karena berhubungan dengan kortisol itu berhubungan dengan banyak di segala tubuh kita tuh berhubungan banget ya. Nah, terakhir autoimun tadi. Nah, oke, next gambarnya next. Nah, ini yang berhubungan dengan jam latihan. Banyak orang bilang, oh saya harus, ada yang bilang saya latihan lebih baik di pagi hari, siang hari. Ada yang bilang katanya di malam hari lebih enak. Nah, ini dari sini ada gambar bahwa kalau yang garis biru itu adalah latihan yang dilakukan di siang hari atau pagi hari. Kemudian garis merah itu latihan yang dilakukan malam hari, dan garis hijau itu yang tanpa ada latihan sebenarnya. Jadi normalnya range-nya seperti itu. Jadi sama-sama akan turun pada saat waktu di malam hari itu. Jadi
sebenarnya nggak begitu terlalu dalam hal ini karena dia kortisol akut, jadi dia akan naik tiba-tiba, dia akan turun tiba-tiba. Jadi kalau mau latihan malam, ya tentu tergantung jenis latihannya. Kalau bisa sih 2-3 jam sebelum tidur, supaya untuk menurunkan kortisol ini dan melatonin bisa bekerja. Jadi kalau ada orang misalnya main badminton atau main tenis atau ke gym malam jam 7 sampai jam 9, terus dia nggak disarankan ya? Pertama, latihan yang disarankan sebenarnya yang optimal 1 jam. Kalau lebih dari itu kortisolnya akan naik tinggi. Kemudian kedua, kalau misalnya 7 jam 9, berarti dia tidurnya jam 12. Ya. Ini ya mengganggu ya sebetulnya ya. Itu biasanya. Kadang-kadang ada karena kecapean, karena tenaganya sudah terlalu kecapean, dia bisa langsung tidur, itu lain cerita ya. Tapi umumnya itu ini gambaran tes kortisol kita. Jadi kortisol kita pada saat naik dia akan turunnya juga butuh waktu sebenarnya. Oke, gambarnya. Nah, ini kan saya tadi peranan lawan dari kortisol dan melatonin kita. Jadi dilihat bahwa kita jam 6 pagi mulai kortisol naik sampai jam 9 paling puncaknya, dia akan turun jam 3 sore, jam 6 dah. Nah, sekarang melatonin akan mulai ganti peran karena matahari udah terbenam kan itu. Nah, jadi melatonin akan naik tinggi pada saat puncaknya di jam 12 malam. Jadi jam 12 malam kalau bisa sebaiknya kita udah tidur karena puncak dari melatonin tadi. Kalau bisa lebih ideal sih jam 11 ya. Maksimal jam 11 ya. Iya. Nah, ini mungkin berkaitan ya Pak dengan tadi ada yang Bapak katakan tidur itu sebetulnya adalah pemisah gitu ya, tadi kalau saya nggak salah dengar. Pemisah. Ya, yang membuat apa ya, tadi Bapak ada pernah sebutkan di kalimat terdahulu tuh bahwa tidur seolah-olah penting, bahwa itu akan memisahkan antara kita yang lagi bangun dengan nanti berikutnya gitu kira-kira. Tadi apa ya yang Bapak mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan itu adalah kortisol ini adalah jam wakernya kita. Jadi tanpa kortisol kita nggak bisa mungkin kita nggak akan bisa nggak bisa namanya apa ya, drowsy-nya kita nggak bisa, kita akan tetap drowsy, kita akan tetap nggak bisa waspada sebenarnya. Jadi kortisol ini yang memberikan kewaspadaan, keaktifannya kita. Iya. Ibarat kata misalnya kortisol itu seperti kayak kita booster ya. Kita bangun pagi, pertama kali kalau kita lihat matahari 5 menit aja langsung melek. Yang membuat kita kewaspadaannya itu langsung cepat naik itu karena sinar matahari yang masuk ke mata kita dan langsung diproses oleh otak kita sehingga oke, ini udah jam pagi nih, udah siang nih. Jadi harus bangun. Buka korden ya, buru-buru ya Pak ya kalau pagi ya. Benar sekali, korden segala macam. Iya. Oke. Nah, terima kasih nih Pak. Ini sudah banyak sekali pertanyaan ya. Ya. Boleh saya mulai bertanya ya kepada Bapak ya. Sebentar. Ya. Dari atas. Sebenarnya ada gambar terakhir kalau bisa. Oh, ada gambar terakhir. Oh, baik. Sorry. Nah, ini gambar terakhir yang berhubungan dengan lemak. Jadi 3 dominator hormon di dalam tubuh kita. Kalau kita ada kortisol tinggi, berarti perutnya yang akan tambah besar. Itu akan buncit. Nah, kalau high insulin atau insulin yang tinggi, itu akan berhubungan dengan daerah sekitar punggung, lemak akan menumpuk di sekitar punggung dan di pinggir kiri kanan pinggang itu kayak kalau orang bule bilang katanya love handle. Ya. Jadi kalau di pinggirnya ada lemak bergelambir itu insulin. Halo, kedengeran? Iya. Oke.
Dan terakhir itu estrogen dominan. Estrogen dominan berarti kan dominator dari estrogen ini, dia lemak akan menumpuk di daerah pinggul dan paha. Dan sebenarnya sini nggak digambarkan, berarti juga ada di payudara, di daerah dada, dan bahu. Bahu ada sedikit, tapi bahu nggak gitu banyak. Jadi ini berlaku indikasi buat kita ya. Hah? Indikasi buat kita ya, kita ngerasain ini sekarang saat ini kita bisa refleksi diri juga kita ya berarti. Nah, jadi oke, lemak saya lebih banyak di pinggul. Nah, tapi juga ada di perut, berarti ada estrogen dan ada kortisol. Nah, jadi bisa kombinasi. Kalau ada love handle berarti high insulin. Yeah. Jadi kita bisa tahu bahwa inilah hasil bukti orang-orang yang lemaknya numpuk di mana itu bisa terlihat dari hormon apa yang mendominasi di dalam tubuh kita. Jadi ada dari survei Enhance, salah satu kriteria utama tubuh kita metabolic healthy itu lingkar perut itu harus setengah dari tinggi badan atau kurang kalau bisa, kurang dari setengah tinggi badan. Jadi kalau tinggi badan 160, maksimal lingkar perutnya 80 atau kurang ya, lebih baik ya. Itu lingkar perut di daerah pusar, karena kalau kita ngukur dari ukuran celana kan ada di tulang panggul sebenarnya. Tulang panggul nggak bisa berubah. Harus mengukur di daerah sekitar pusar. Agak naik dikit. Pinggang ya persisnya ya. Ya, agak naik dikit dari ukuran celana. Sebenarnya dari celana kita bertengger, ada di sekitar, mungkin ada di bawah sedikit, di atas pusar sedikit atau di pusar posisinya, lubang pusar kita. Nah, ini untuk bagi orang-orang yang gemuk. Bagaimana dengan orang yang kurus? Jadi orang yang kurus itu kortisol itu akan menggunakan otot kita sebagai energi, dan otot yang pertama kali yang dipakai adalah otot paha dan otot pantat. Jadi orang yang kurus pun kortisol bisa tinggi. Dalam hal ini konteksnya kortisol itu. Jadi orang-orang yang umumnya yang kortisol tinggi itu pantatnya tepos. Kortisol tinggi, pantatnya tepos. Pantatnya tepos, kakinya kecil, mau dilatih sebagaimanapun kakinya tetap nggak bisa besar, maksudnya jadi kayak kaki kurus gitu. Iya. Ini kebetulan nih saya pas baca tadi karena membacakan ya. Ada pertanyaan sedikit. Tolong dibahas kok stres bikin pantat tepos. Ini berkaitan ini ya Pak ya. Berkaitan dengan sini. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Wahyu. Ya. Oke, silakan berikutnya. Oke, udah nggak, jadi bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, kita mulai ke pertanyaannya berikutnya ya. Ya. Caranya gimana ya supaya menurunkan kortisol? Nah, ini tadi mungkin mudah-mudahan sudah terjawab ya ini ditanya oleh Ibu Lilianti, Pak. Mungkin bisa dijawab dengan singkat. Ya, jadi kortisol itu bisa diturunkan dengan tadi saya bilang aktivitas tidur, paling utama tuh jam tidurnya harus diperbaiki dulu, karena mau segembira apapun kita, kalau tidurnya masih berantakan, kortisolnya masih tetap menjadi dominator di dalam tubuh kita. Mau makan makanan suplemen atau makanan yang sehat sekalipun, kortisol kita tetap akan tinggi. Jadi yang perlu diperbaiki yang utama itu satu adalah tidur. Karena tidur nggak ada makanan yang bisa menggantikan jam tidur kita, nggak ada aktivitas yang bisa menggantikan jam tidur kita gitu. Ya. Ini memang pemberian Tuhan ya. Tuhan udah ngasih jam sekian untuk kita istirahat. Nah inilah memang bagaimana kita bisa regenerasi, bisa semuanya disehatkan lagi ya.
Ada yang mengatakan seperti ini, saya tiap hari tidur 5 jam udah cukup kok, atau jam 6 jam sudah cukup, saya merasa nggak bisa tidur lagi. Nah, itu sebenarnya bukan karena nggak bisa, karena tadi saya bilang kortisol akut berubah menjadi kortisol kronis karena kebiasaan, karena habitnya dari sejak muda cuma tidur 6 jam, sehingga itu menjadi suatu norma dia gitu. Nah, dan itu lebih lama lagi, ya kan, menjadi satu habitual. Sebenarnya bisa. Jadi kalau tidur yang baik itu ada 5 siklus. Jadi satu dari Profesor Matthew Walker bilang satu siklus itu 90 menit, ya, 90 menit dan perlu 5 siklus. 5 siklus berarti sekitar 450 menit. Sebenarnya itu hitungan yang untuk orang dewasa ya. Gitu. Bisa ditanya pertanyaan berikutnya ya, Pak? Bisa. Oke. Maksudnya tidur bagaimana, Pak? Apa yang harus diperhatikan saat tidur untuk menurunkan kortisol? Jadi tidur yang perlu diperhatikan adalah tidur, ya, kan jam tidur kita ada namanya cycle itu, satu siklus tadi itu ada fasenya ya. Fase dari non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3 dan 4, kemudian REM. REM itu artinya rapid eye movement. Jadi satu siklus itu harus semuanya tercapai. Jadi NR1, NR2, NR3, terus NR4 itu cuma bentar. NR3 dan NR4 itu adalah deep sleep kita. Deep sleep itu mengaktifkan hormon HGH kita. Kemudian habis itu dia akan balik lagi ke atas ke NR3, NR2, kemudian NR1 baru ke REM. REM itu rapid eye movement tadi. Nah, di siklus yang nomor 1 di awal tidur sampai siklus keempat, NR3-nya paling tinggi di nomor 1, tapi REM-nya paling kecil. Jadi REM itu rapid eye movement di mana kita ada mimpi sebenarnya. Nah, semakin seiring siklus kita berjalan, siklus kedua, NR3-nya menjadi mengecil, REM-nya menjadi membesar, sampai ke siklus kelima. Siklus kelima itu nggak ada NR3-nya, tetapi REM-nya bisa sampai setengah jam sampai 45 menit. Nah, orang yang tidurnya 6 jam, itu cuma 4 siklus. Siklus kelimanya nggak ada. Nah, padahal siklus kelima itu untuk mengantisipasi, pertama itu kita punya memori kita yang tadinya 1 hari itu disimpan ke long term bagian otak kita, yang bagian yang menyimpan jadi jangka panjang disimpan. Kemudian ada namanya beta amyloid, itu kayak sampah-sampahnya di otak kita karena sehabis kita berpikir, kita menggunakan otak itu di detox, dibuang. Dan itu yang artinya dengan kata lain REM pada itu terjadi hanya pada saat kita REM, pada saat kita rapid eye movement itu. Nah, siklus yang kelima ini penting untuk sebagai menetralisir semua yang buruk yang terjadi di dalam otak kita sebenarnya. Makanya kenapa orang yang tidurnya kurang itu akan mengarah yang terlalu emosional juga tuh ya. Ya, yang sering tidurnya kurang itu moodnya akan buruk, kemudian kurang fokus, agak sedikit lupa-lupa, ya. Aduh, tadi saya lupa ini. Nah, kemudian brain fog, ya, kurang fokus, brain fog, suka bengong, sering ngidam, sering lapar, makan lebih sering, karena berhubungan dengan grelin. Grelin tuh hormon lapar dipicu terus. Nah, itu yang menyebabkan orang gemuk sebenarnya. Oke, iya. Nah, Pak, ada lagi pertanyaan di sini ya. Kalau Pak Wahyu nih stres, dia masih bisa tidur. Biasanya stresnya lagi pagi hari dan sore hari lagi. Nah, ini gimana nih, Pak?
Dimana kalau stres dia masih bisa tidur. Ya, no problem dengan tidur kalau dia. Stresnya cuma di Tidurnya pagi hari dan di sore hari. acuannya sebenarnya kalau mimpi yang tidur yang baik itu adalah kita merasakan mimpinya terasa panjang. Kayak kita bermimpi, kalau pernah bermimpi itu terasa kayak panjang mimpinya, kayak berjam-jam, mimpinya kayak berhari-hari. Padahal sebenarnya kita cuman anggap aja cuman 20-30 menit, tapi terasa kayak mimpi kita tuh panjang sekali. Terus pada saat kita bangun kita masih ngingat mimpi kita meskipun nggak ngingat secara 100% ya, mungkin beberapa poinnya fraction aja atau hal-hal yang bisa diingat. Tapi pada saat kita bangun, kita ingat mimpi kita dan terasa, waduh tadi kayaknya mimpinya panjang banget ya. Nah, itu tanda tidur yang baik sebenarnya. Nah, kalau dia tidurnya bagus, ya itu sebenarnya acuannya sebenarnya pada saat dia tidur, setiap kali tidur itu sebenarnya kita bermimpi atau tidak. Kemudian kedua, acuan yang kedua adalah ada terjadi dengkuran nggak? Kalau dengkuran itu ada sleep apnea. Jadi sleep apnea itu berhubungan dengan obesitas sebenarnya. Jadi kalau dia eh, kadar lemaknya diturunin, jadi ada namanya fatty tongue. Ada fatty tongue itu kalau orang taunya fatty liver atau lemak hati, tapi ini sebenarnya lemak kita berkumpul di pangkal lidah kita sini, jadi kita mendengkur. Nah, biasanya fatty tongue ini dia sama seperti fatty liver atau lemak hati, itu ini bersifat non alkoholik, jadi bukan peminum alkohol, meskipun peminum alkohol juga bisa terkena fatty tongue ini. Jadi berhubungan dengan karbohidrat olahan, gula, terutama gula fruktosa, ya. Pak, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Boleh mungkin dijawab dengan singkat saja ya Pak. Ini ada dari Jess, kalau nggak sambil nonton nggak bisa tidur. Itu ya, yang pertama. Kemudian pertanyaan terakhir, adakah makanan yang bisa menurunkan kortisol? Nah, dua pertanyaan ini Bapak jawab singkat, karena saya ingin memberi kesempatan satu orang nanti untuk bisa bertanya secara langsung. Jadi yang tadi pertanyaan pertama gimana? Kalau nggak sambil nonton nggak bisa tidur. Berarti kan kalau nonton berarti mungkin nonton TV atau apa gitu ya. Itu gimana Pak pengaruhnya? Ya, itu sebenarnya habitual aja ya. Kita jadi break pattern kita sebenarnya. Jadi tergantung dari dianya kalau masih bisa, kalau mau nonton silakan, monggo. Yang penting tidurnya, yang penting bisa di atas 7 jam. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Mungkin ini maksudnya nonton sambil tiduran kayaknya nih Pak ya. Saran saya, bagaimana kalau nontonnya itu diganti dengan baca buku? Pasti ngantuk. Jadi baca buku baru berapa paragraf, atau baca koran, baru berapa paragraf pasti mata ngantuk. Biasanya lebih ngantuk karena nggak ada tadi ya sinar biru itu ya pengaruhnya juga ya Pak. Kita juga baca Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua itu makanan penurun kortisol. Jadi makanan penurun kortisol itu terbagi dua, yaitu suplemen dan makanan alami. Jadi makanan alami yang bisa menurunkan kortisol itu adalah makanan yang memicu tadi yang happy hormone tadi ya. Jadi dari happy hormone ada dopamin, endorfin, serotonin dan oksitosin. Yang memicu, yang bisa makanan yang bisa memicu menurut happy hormone ini cuma ada serotonin, karena serotonin 90% diproduksi oleh usus. Nah, makanan yang memproduksi serotonin itu pertama yang paling utama adalah atau dark chocolate di atas 70%, kalau bisa sih di atas 90%. Karena 70% artinya di setiap 100 gram 30 gramnya gula, 70 gramnya coklat murni. Kalau 90%, 10%-nya gula, 90%-nya coklat murni. Sedangkan cocoa powder itu ampasnya dari coklat. Jadi coklat
dan lemak coklat tadi dipakai untuk bikin dark chocolate bar. Kalau kokoa itu diambil ampasnya. Jadi dia nggak ada lemak, tapi dia masih ada zat namanya theobromine yang memicu serotonin tadi. Nah, itu menekan kortisol tadi. Kalau satu-satunya makanan sih itu. Yang kedua adalah teh hijau. Teh hijau ada teanin. Teanin itu bisa menekan kortisol. Ya. Aktivitas Tapi yang bisa minumnya sebaiknya di pagi hari sampai sore hari gitu ya Pak ya? gimana? Minumnya dari pagi sampai sore sebaiknya gitu ya. Itu yang penting sih tambah gula ya. Mau minumnya sampai 5 gelas ya, kalau bisa dibatasi 3-4 gelas aja ya. Nah, terus itu makanan. Kalau dari suplemen itu ada namanya taurin dan ashwagandha. Ashwagandha ini adalah herbal dari India yang sudah dipakai selama 3.000 tahun. Dia bisa menurunkan kortisol dan sekaligus membantu vitalitas pria dan wanita sebenarnya ya. Jadi dia membuat tubuh lebih rileks. Kalau taurin itu asam amino, kalau ashwagandha itu kayak herbal berbentuk akar terus dibikin di blender sampai halus, jadi masukin kapsul biasanya. Kalau taurin itu dari asam amino yang yang kondisional, asam amino yang salah satu sebenarnya dia non kondisional tapi jadi diubah menjadi kondisional karena tubuh kita terkuras taurin kita sehingga kita menjadi kekurangan taurin. Taurin itu sebenarnya asam amino sebenarnya. Nah, itu kalau dari makanan dan suplemen. Sebenarnya kalau yang paling bagus sih kalau yang murah meriah itu ya jemur matahari dan mandi air panas. Itu paling murah meriah. Gak ada yang bisa mendingin itu dua. Tapi apakah misalnya begini Pak ya, ada pertanyaan terakhir. Misalnya orangnya cukup rajin nih jemur matahari di pagi hari. Setiap hari anggaplah 20 menit ya, 30 menit. Tapi dia tetap kurang tidur juga bisa ya? Tetap tidak bisa tidur gitu Pak? Bisa, karena sebenarnya yang jemur matahari yang kita perlukan sebenarnya bukan pagi, tapi sekitar jam 10 pagi sampai jam 11 pagi itu paling terbaik sebenarnya. Dan itu cukup 10 menit sebenarnya. Cuman yang paling 10 menit itu hanya untuk mencukupi vitamin D kita supaya kortisol itu bisa ditekan dari pemenuhan vitamin D. Kalau misalnya mau dari suplemen vitamin D juga sebenarnya boleh. Hanya paling termurah itu vitamin D, mandi air panas, kemudian sering-sering bersyukur, sering-sering ngucapin mantra bersyukur Tuhan, bersyukur bisa dengan meditasi atau bisa dengan yoga, stretching pun juga sebenarnya kita stretching itu salah satu penekanan kortisol kita sebenarnya secara terbatas ya. Kemudian ada yang yoga sebelum tidur ya kan Pak? Nah, yoga ataupun sehari mau ingin kardio, yang penting detak jantungnya di bawah 60% dari maksimum heart rate, ya maksimum heart rate itu 220 dikurangin usia. Misalnya kalau usianya 20 tahun, 220 dikurangin 20 tahun, berarti 200. 60%-nya sekitar 110 lah, 120. Heart rate-nya di sekitar segitu. Ya jogging sore, yang penting napas masih nggak ngos-ngosan, nah itu masih oke. Misalnya ya, itu juga boleh. Yang penting ada aktivitas gerak. Yang penting ada, jangan sampai, wah saya nggak bisa kemana-mana. Ya kalau nggak bisa kemana-mana ya nyapu, ngepel, ya cuci baju itu juga aktivitas gerak. Oh, iya. Nah, terima kasih banyak nih Pak. Cuman waktunya sudah lewat banyak ya. Jadi Bapak Ibu maaf nih, mungkin kesempatan untuk bertanya langsung kita ganti. Silahkan nanti kalau misalnya mau bertanya di Instagram Pak Jo ya. Bisa ya Pak Jo. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi mengenai Pak Jo, baik itu Instagramnya atau Facebooknya atau kontaknya, nanti Bapak Ibu saya
persilakan untuk masuk bergabung di Indonesia Belajar Grup Widayanti Sudiro. Biasanya setiap kali ada narasumber seperti pada malam hari ini, kita akan memberikan semua informasinya di WA Group kita. Dan jangan lupa jika Bapak Ibu menganggap ini adalah menarik dan Bapak Ibu ingin teman saudaranya untuk mendengar, sekitar 2-3 hari dari sekarang Bapak Ibu bisa menemukannya di YouTube dengan judul yang sama dengan flyernya. Dan juga saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu untuk ikut bergabung lagi Kamis depan, karena di Live Talk with Oki kita akan membahas berbagai macam topik seputar kehidupan. Masalah kesehatan, masalah finansial, masalah hukum, masalah pengembangan pribadi dan sebagainya. Ya, jadi saya akan sangat senang jika Bapak Ibu akan bergabung lagi di depan. Nah, Pak Jo, sebagai yang terakhir, boleh berikan beberapa 2-3 kalimat terakhir sebagai rangkuman apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ya, sebenarnya apapun gaya hidup kita, apapun diet yang kita jalankan, sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah memahami memahami logika atau memahami yang lebih tepatnya semua yang dibalik gaya hidup yang kita lakukan ini. Dibalik semuanya itu kita harus pahami dulu supaya kita bisa menjalankan dengan sukarela sebenarnya. Jadi jangan nanti kita ikutan tren gaya hidup A, nanti kita ikutan tren gaya hidup D, gaya hidup atau diet A, diet B, tapi kita tidak tahu bahwa di balik itu semua sebenarnya yang bekerja itu apa. Jadi yang paling utama itu sebenarnya tubuh kita dijalankan oleh hormon. Tidak ada sel tubuh kita yang bisa membaca kalori, mau makan kalori apa, dan kalori ini hormon yang bekerja. Jadi kita makan kentang, pasti hormon insulin yang bekerja. Kita makan daging, pasti hormon bukan insulin tapi hormon yang lain yang bekerja. Jadi semua hormon inilah yang menjadi semacam mandor di dalam tubuh kita yang memberikan perintah, ini nutrisi harus dibawa kemana, ini nutrisi harus dibawa kemana. Nah, jadi hormon-hormon inilah yang membuat tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Tapi apabila kita biarkan dengan gaya hidup yang buruk, maka tubuh kita juga akan bereaksi hal yang sama, akan memberikan hasil yang buruk juga sebenarnya. Karena dari ulah kita sendirilah. Jadi tubuh kita harus kita proteksi dari dalam, bukan hanya pakai masker pasti bakal kebal, atau misalnya kita pakai alat prokes pasti kebal. Jadi kita harus proteksi diri kita sendiri dari dalam. Kita harus jangan sampai kita sabotase dengan makan cemilan, makan sembarangan, dan mengharapkan tubuhnya bisa sehat gitu. Oke, terima kasih Pak Jo, sharingnya sangat bermanfaat dan menarik sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menambah satu pengetahuan ya untuk hari ini, sehingga membuat hidup kita juga menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, sebagai yang terakhir, saya ingin Bapak Ibu, kalau yang kebetulan ada di depan kamera, silakan membuka kameranya karena kita akan berfoto bersama. Mas Dio atau Bu Endah yang akan bantu foto pada malam hari ini? Baik, bisa saya, Bu Oki. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, fotonya akan saya fotokan sebanyak 2 kali. Untuk foto pertama, 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto keduanya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa Kamis depan di jam yang sama, 19.30. Selamat malam.